Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Sebelumnya gue mau ngucapin dulu terima kasih banyak buat para subscriber. Nggak nyangka gue ternyata subscriber channel Fanatik sampai saat ini sudah mencapai angka 3000 subscriber. Dari awalnya yang gue coba ngerintis dan dikit banget, susah banget dapetin 1000 subscriber, sekarang udah nyampe 3000. Luar biasa, gue nggak nyangka kalau ternyata banyak banget support dari kalian, dan ya itulah yang bikin gue terus membuat konten ini. Dan akhirnya gue coba mengupscale skill gue dalam hal menganalisa sepak bola, salah satunya dengan ikut ke pelatihan, ambil lisensi di PSSI. Dan itu semua gue lakuin cuma karena satu, karena komitmen gue kepada sepak bola Indonesia. Jadi terima kasih banyak buat para subscriber ya, yang telah mensupport gue dengan melakukan subscribe dan nonton konten-konten yang gue buat. Oke, kita lanjut ya. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Rans Nusantara FC. Kalau kita melihat pertandingan terakhir dari Persebaya Surabaya, mereka harus kalah ya dari PSM Makassar di kandangnya PSM Makassar dengan skor 3-0. Kalau kita melihat secara statistik, sebenarnya Persebaya Surabaya secara penguasaan bola lebih unggul, yaitu sebanyak 65%. Tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol, mereka hanya mendapatkan 3 kali kesempatan menciptakan gol dan hanya 1 kali yang mengarah ke arah gawang. Kalau secara serangan mereka nggak jauh beda sebenarnya dengan PSM Makassar, tapi mereka sedikit lebih unggul, yaitu sebanyak 86 kali serangan. Tapi serangan berbahaya mereka kalah dari PSM Makassar, yaitu sebanyak 56 kali serangan berbahaya, sedangkan PSM Makassar juga nggak beda jauh, yaitu di angka 58 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gua melihat pertandingan ini, memang Persebaya Surabaya tidak diperkuat oleh beberapa pemain intinya. Salah satunya Marcelino yang dipanggil memperkuat tim nasional Indonesia U20, dan sepertinya memang kerasa sekali sih kalau gua ngelihatnya ketika ketika Persebaya Surabaya tanpa Marcelino. Dan memang secara pengatur serangannya agak kurang kalau menurut gua, dan sepertinya Persebaya Surabaya pun agak kesusahan ketika mereka berhadapan dengan PSM Makassar di kandangnya PSM Makassar. Ya memang PSM Makassar ketika bermain di kandang sangat solid sekali, lini pertahanannya mereka sangat disiplin sekali, dan gua ngelihat sepertinya Yuan Fernandes itu adalah salah satu faktor yang memperkuat lini pertahanan PSM Makassar. Langkahnya, tingginya, wah luar biasa kalau menurut gua, dan itu memang sepertinya kesusahan Persebaya Surabaya untuk masuk ke jantung pertahanan dari PSM Makassar. Dan sepertinya juga longshootnya nggak kelihatan sih kalau menurut. Ketika mereka susah masuk ke jantung pertahanan, harusnya mereka mencoba untuk melakukan longshoot, tapi mereka tidak mendapat celah untuk melakukan longshoot yang kalau gue lihat sepertinya. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir dari Rans Nusantara FC, mereka harus bermain imbang dengan Persik Kediri dengan skor 1-1. Kalau secara statistik, secara penguasaan bola mereka nggak beda jauh, itu di angka 48%. Persik Kediri di angka 52%. Kesempatan menciptakan golnya juga nggak beda jauh sebenarnya, mereka sebanyak 7 kali, sedangkan Persik Kediri sebanyak 8 kali. Tapi tembakan ke arah gawangnya cukup berbeda jauh ya. Rans Nusantara hanya mendapatkan 2 kali tembakan ke arah gawang, sedangkan Persik Kediri 8 kali juga. Jadi kesempatannya 8, arah gawang juga 8. Secara serangan, Rans Nusantara juga nggak beda jauh dengan Persik Kediri, yaitu sebanyak 76 kali serangan. Dan serangan berbahaya juga nggak beda jauh, yaitu sebanyak 48 kali serangan berbahaya, dan Persik Kediri di angka 47 kali serangan berbahaya. Nah, kalau melihat kondisi ini dari melihat pertandingannya, sepertinya memang kalau gue ngelihat Persik Kediri lebih menguasai pertandingan di akhir-akhir babak kedua kalau menurut gue. Jadi setelah mereka melakukan perubahan formasi, karena mereka mau nggak mau harus mengejar ketinggalan, karena Rans Nusantara FC duluan lah yang berhasil menggolkan duluan melalui Makan Konate. Nah, tapi gue lihat sepertinya permainan dari Rans Nusantara ini agak kurang berkembang ketika mereka berhasil unggul ya. Mau nggak mau mereka hanya mencoba untuk mempertahankan kemenangan mereka. Serangan-serangan mereka kurang begitu greget sih kalau menurut gue. Dan akhirnya mau nggak mau mereka akhirnya berhasil disamakan oleh Persik Kediri, dan akhirnya mereka bermain imbang. Sangat disayangkan, padahal sebenarnya Rans Nusantara harusnya bisa meraih poin penuh kalau menurut gue, kalau mereka mau keluar sedikit menyerang, padahal mereka bermain di kandang kalau menurut gue. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Rans Nusantara melawan Persebaya Surabaya. Kalau secara histori mereka memang belum pernah ketemu. Kalau secara
klasemen sementara saat ini Persebaya Surabaya berada di peringkat ke-11 klasemen sementara, cukup jauh ya di bawah. Dari 3 kali kemenangan mereka bermain imbang 1 kali dan mereka kalah 4 kali. Sedangkan Rans Nusantara FC saat ini berada di peringkat 16 yaitu di zona degradasi. Mereka hanya mampu sekali menang, mereka seri 1 kali dan mereka kalah sebanyak 5 kali. Kalau kita melihat statistik dalam hal produktivitas sampai dengan saat ini, Persebaya Surabaya produktivitasnya masih belum juga membaik. Angkanya masih di angka 0,88 gol per pertandingan. Sedangkan Rans Nusantara FC angkanya lebih baik, yaitu di angka 1,44 gol per pertandingan. Tapi dalam hal pertahanan, Persebaya Surabaya cukup solid karena angka kebobolannya itu di angka 0,88 gol per pertandingan. Sedangkan Rans Nusantara FC angka kebobolannya di angka 2,22 gol per pertandingan. Nah, kalau gua ngelihat pertandingan ini, sepertinya Persebaya Surabaya mempunyai kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan Rans Nusantara FC. Tapi memang lini serangnya mereka masih menjadi PR. Mereka produktivitasnya masih menjadi PR. Mau nggak mau mereka harus bisa mendapatkan skema permainan yang cukup baik agar mereka mampu menciptakan gol. Karena kalau mereka nggak bisa menciptakan gol, mereka nggak akan bisa menang. Walaupun lini pertahanan mereka bisa dibilang cukup kuat. Nah, sedangkan Rans Nusantara FC selama ini performa mereka di pertandingan away masih nggak begitu baik kalau menurut gue. Dan apalagi kalau mereka bertemu dengan tim yang secara materi mungkin di atasnya mereka, ya mereka agak susah gitu untuk bisa melakukan perlawanan kalau menurut gue. Dan itu harusnya dimanfaatkan, pertandingan ini dimanfaatkan oleh Persebaya Surabaya agar mereka bisa mulai masuk ke papan tengah klasemen sementara. Karena mereka mau nggak mau ketika mereka bermain di kandang, mereka harus bisa solid ya pertandingan mereka. Jadi mau nggak mau ini adalah salah yang tepat menurut gue buat Persebaya Surabaya buat bangkit dan bisa meraih kemenangan. Oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.